Melanjutkan kisah berikutnya, Wira sang jenius dari Dusun Darmadi. Hari ini, Mimin bacakan 10 bab. Jangan lupa like dan subscribe. Bab 1064. Sambil mengibaskan mantelnya, Prabu membalikkan badan dan bergegas keluar dari tenda. Dia memimpin sekelompok orang untuk pergi ke depan tenda. Sesuai dugaan, saat melihat Harnold, wajah pria itu terlihat sangat bangga saat berkata, "Hehehe, Prabu, kamu ini benar-benar pengecut. Bisa-bisanya kamu kembali ke markasmu sendiri. Entah apa yang kamu pikirkan sebenarnya. Apakah ini yang disebut dengan pandai membual tapi tidak punya kemampuan? Dasar pengecut, ayo keluar untuk bertarung kalau kamu berani." Begitu ucapan itu dilontarkan, wajah muram Prabu tiba-tiba terlihat kejam. Dia mengepalkan tangan dengan erat dan menggertakkan giginya dengan kesal. Berani-beraninya si brengsek ini memakinya seperti itu. Seorang pria sejati tidak akan membiarkan dirinya dihina-hina. Namun, di saat Prabu baru saja mempersiapkan pasukannya untuk bertarung dengan Harnold, Harnold malah kembali berbalik dan melarikan diri bersama para pasukannya. Adegan ini membuat Prabu kesal bukan main. Dia tidak bisa lagi menahan niat membunuh dalam dirinya. Ingin sekali rasanya dia menangkap Harnold, lalu menyayat-nyayat tubuh si brengsek itu. Tiba-tiba, wajah seorang prajurit di samping Prabu menjadi panik. "Tuan, Harnold terus-terusan memprovokasi kita, tapi tidak berani bertarung secara langsung. Sepertinya ada yang aneh dengan hal ini. Jangan-jangan, ada sesuatu yang tidak kita mengerti dalam hal ini." Hanya mendengar beberapa kalimat yang singkat itu, Prabu kembali berpikir keras. Selanjutnya, dia berkata dengan nada dingin, "Aku juga merasa sepertinya Harnold sedang merencanakan sesuatu." Prabu menatap kejauhan di mana Harnold dan para bawahannya melarikan diri, lalu dia bergumam. "Tapi, apa yang sebenarnya ingin dilakukannya untuk menghadapi kita?" Prajurit di sisinya juga tampak berpikir keras cukup lama, tetapi dia tetap tidak bisa menebak isi pikiran Harnold. Di saat itu juga, tiba-tiba terjadi sebuah keganjilan. Terdengar suara gaduh dari arah belakang tenda militer mereka. Begitu menoleh, Prabu dan para bawahannya seketika tertegun. Tak disangka, ada pasukan yang menyergap mereka dari belakang. Selain itu, kecepatan pasukan itu sangat mengerikan, mereka juga sama sekali tidak berbelas kasihan. Panah beracun dan meriam ditembakkan secara beruntun, membuat para pasukan Prabu berteriak histeris. "Gawat, terjadi masalah besar," seru Prabu. Dia langsung bergegas berlari ke arah belakang. Para pasukan yang dipimpin oleh Prabu bergerak dengan kecepatan tinggi ke arah belakang tenda militer. Kondisi di tempat itu sangat parah, mayat-mayat bergelimpangan memenuhi tanah. Dengan serangan kali ini, kekuatan militer yang berjaga di belakang tenda mereka berkurang drastis. Jika tidak segera melakukan pertahanan, mereka benar-benar akan hancur saat mengalami serangan untuk kedua kalinya. Saat memikirkan hal ini, Prabu langsung mengangkat tangannya dan berteriak, "Balas serangan mereka." Namun, sebelum Prabu menyelesaikan kalimatnya, telah terdengar suara desingan senjata dari kejauhan. Selanjutnya, terlihat banyak sekali benda berbentuk bulat yang terlempar ke arah mereka. Melihat adegan ini, Prabu hanya bisa mematung di tempat. Bab 1065. Sebelum sempat melihat jelas benda apa itu, Prabu sudah mendengar suara ledakan yang dahsyat. Dia pun membelalakan mata sembari berseru dengan tidak percaya. "Apa yang meledak? Brengsek! Berani sekali mereka menggunakan senjata rahasia. Tuan Prabu, cepat kabur!" teriak seorang prajurit yang sontak menjatuhkan Prabu ke tanah. Terbersit kepanikan di wajahnya. Dia meneruskan dengan ketakutan. "Ada senjata rahasia." Saat berikutnya, keduanya sama-sama bertiarap di tanah. Begitu terdengar suara ledakan, gelombang udara yang panas pun menyebar ke sekeliling. Prabu merasa punggungnya seperti terbakar. Dia menengadah sambil memandang ke sekitar dengan ketakutan. Selanjutnya, dia langsung melihat mayat berserakan di mana-mana. Sungguh adegan yang menyedihkan. Kini, ekspresi Prabu tampak kewalahan. Dia merasa dirinya telah gagal. Sementara itu, Harnold yang kabur barusan juga mendengar suara ledakan dari markas Prabu. Dia tentu tahu bahwa Wira sudah beraksi. Harnold tersenyum, lalu menarik tali kekang kuda dengan kuat untuk menghentikan kudanya. Setelah itu, dia melambaikan tangan pada para prajurit di belakang dan berseru dengan lantang, "Semuanya, serang!" Sepatah kata ini sontak membuat semangat juang para prajurit bergejolak. Dengan dipimpin Harnold, mereka semua menyerbu dengan ekspresi ganas. Harnold datang ke depan markas Prabu, melancarkan serangan secara gila-gilaan, dan bekerja sama dengan serangan dari pihak Wira. Kedua belah pihak ini menyerang Prabu dari dua arah. Dengan demikian, pertempuran yang sengit pun dimulai. Terlihat api di mana-mana, bahkan teriakan terus bergema di langit. Seluruh prajurit yang berada di medan perang tampak sangat kacau. Saat ini, Wira, Danu, dan Mary sedang berdiri di puncak gunung yang terletak di kejauhan. Mereka tentu menyaksikan semua yang terjadi barusan. Ketika melihat pihak Prabu sudah mulai kalah, Wira segera menatap Mary dan menginstruksi, "Mary, utus beberapa petarung hebat untuk menjajah Provinsi Suntra sekarang." "Oke," Mary mengangguk sambil mengiyakan. Baginya, ini hanya tugas sepele. Dia langsung memimpin beberapa bandit yang jago bertarung selagi markas masih dalam keadaan kacau. Ketika Prabu dan Harnold masih bertempur dengan sengit, Wira bergegas pergi ke tembok kota.
Dia menatap Prabu lekat-lekat, lalu tersenyum sembari berseru dengan tidak acuh. Prabu, kampung halamanmu sudah dijajah. Ayahmu diserang keluarga Barus dan Yuda. Sebaiknya kamu cepat pulang. Bab 1066. Sebelum datang kemari, Wira sudah mendapatkan kabar, yaitu keluarga Barus ingin bekerja sama dengan Yuda untuk melawan keluarga Juwanto. Prabu diserang oleh Wira dan kerajaan Monoma sehingga para elit ini tidak bisa kembali ke Provinsi Suntra secepat mungkin. Mungkin, hari ini akan menjadi akhir dari keluarga Juwanto. Begitu mendengar ucapan Wira, ekspresi Prabu sontak berubah. Dia berteriak dengan tidak percaya. Apa katamu, keluarga Barus bekerja sama dengan Yuda untuk melawan mereka? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Keluarga Juwanto terus memantau keluarga Barus, jelas-jelas tidak ada pergerakan apa-apa. Mengapa keluarga Barus tiba-tiba menyerang? Ini tidak seharusnya terjadi. Wira terkekeh-kekeh sebelum menimpali. Prabu, terserah mau percaya atau enggak, bukan urusanku. Sekarang, sepertinya kamu akan sulit untuk bertahan hidup. Sesudah berbicara, Wira melambaikan tangannya. Mary dan ratusan pasukannya langsung muncul di tembok kota. Masing-masing dari mereka memiliki sekeranjang granat, jadi, Prabu benar-benar telah dikepung oleh musuh. Terlihat 50.000 prajurit dari kerajaan Monoma di depan sana, sedangkan di belakangnya adalah ratusan pasukan Wira. Melihat ini, ekspresi Prabu tampak suram. Dia bertanya dengan tatapan cemas. Wira, jangan-jangan kamu masih punya benda yang bisa meledak itu. Kekuatan benda itu sungguh mengerikan, Prabu tidak mungkin melupakannya begitu saja. Meskipun jumlah mereka banyak, jangankan 30.000 orang, 100.000 orang sekalipun tidak bisa menahan ledakan tersebut. Wira tersenyum sembari menyahut, Prabu, yang kamu katakan benar. Aku masih punya benda itu. Begitu ucapan ini dilontarkan, ekspresi Prabu seketika dipenuhi ketakutan. Dia tidak menyangka Wira masih memiliki benda misterius itu. Setelah memikirkan ini, Prabu buru-buru berteriak. Mundur, semuanya mundur. Sayangnya, teriakan Prabu terlambat selangkah. Mary sudah melambaikan tangannya sehingga ratusan orang itu langsung melemparkan granat ke arah Prabu dan pasukannya. Saat ini, ledakan liar menyelimuti seluruh medan perang. Siapapun yang terkena sontak hancur lebur. Tidak ada seorang pun yang selamat. Di tembok kota, Wira dan Danu menghela napas melihat situasi ini. Danu bertanya, Kak Wira, seperti ini medan perang. Meskipun Danu pada dasarnya garang, dia tetap dikejutkan dengan situasi ini. Dia bahkan ikut merasa sedih. Bagaimanapun, mereka semua adalah rakyat kerajaan Nuala, tetapi malah saling membunuh. Medan perang memang sekejam ini, hal ini nggak akan pernah berubah untuk selamanya. Dimanapun terjadi perselisihan, pasti ada pertumpahan darah. Kita memang nggak ingin melukai mereka, tapi mereka malah ingin melukai kita. Jadi, kita juga nggak berdaya, jelas Wira. Jika ada cara lain, Wira juga tidak ingin seperti ini. Mereka menyaksikan para pasukan melarikan diri di tengah-tengah ledakan gila ini. Adapun Prabu, dia sudah kabur sejak awal. Meskipun demikian, Wira tidak memerintahkan orang untuk mengejar Prabu. Dia malas melakukannya. Lagi pula, setelah pertempuran ini, keluarga Juwanto menderita kerugian besar. Sulit bagi mereka untuk bangkit kembali. Yuda dan keluarga Barus yang bekerja sama tentu tidak akan memberi keluarga Juwanto sedikit pun kesempatan. Bagaimanapun, kesempatan ini sangat langka. Kak, kita benar-benar nggak perlu mengejar mereka. Tanya Danu dengan heran saat melihat orang-orang yang berlarian. Biarkan saja para penjahat malang itu. Aku juga nggak ingin membunuh terlalu banyak orang, sahut Wira dengan tidak acuh. Danu pun mengangguk, lalu berkata lagi, Kak, Jenderal Yuda dan keluarga Barus bekerja sama. Apa dunia akan damai setelah mereka menyingkirkan keluarga Juwanto? Saat ini, hanya keluarga Juwanto yang membuat kekacauan. Begitu momok besar ini diatasi, bukankah dunia akan damai kembali? Mendengar ini, Wira menarik napas dalam-dalam sambil menggeleng. Dia menjawab, belum tentu. Danu pun kebingungan mendengarnya. Bab 1067. Kenapa begitu? Tanya Danu. Wira menatapnya sambil menjelaskan, aku nggak tahu bagaimana Ratu berhasil membujuk keluarga Barus untuk membantunya. Tapi, dengan ambisi keluarga Barus ini, mereka nggak mungkin menyerah atas tahta begitu saja. Itu artinya, perselisihan ini nggak akan pernah berakhir. Tanya Danu lagi. Wira tidak membalas lagi, melainkan menuruni tembok kota dan menatap pasukan kerajaan Monoma yang berada di kejauhan. Prabu jelas-jelas membawa 30.000 prajurit, tetapi sebagian besar terluka parah dan tewas. Dia sudah termasuk hebat karena ada ribuan prajuritnya yang berhasil melarikan diri. Siapa namamu? Tanya Wira yang duduk di atas kudanya. Jaraknya tidak terlalu jauh dengan Harnold. Harnold segera menjawab. Tuan Wira, aku jenderal besar dari kerajaan Monoma. Namaku Harnold. Jenderal Harnold, kalian nggak perlu memperebutkan provinsi Suntra lagi. Selama aku di sini, kalian nggak akan bisa mendapatkannya. Tentunya, karena kalian punya 50.000 prajurit, silakan saja kalau memang ingin mencobanya, ujar Wira. Tuan, sulit bagi kerajaan Monoma untuk memiliki prajurit sebanyak ini. Kami nggak akan merebutnya darimu, sahut Harnold. Dia tidak bodoh dan tahu mereka tidak akan bisa menang. Dengan hanya melemparkan sesuatu yang tidak mereka ketahui, Wira sudah berhasil menyebabkan ledakan dahsyat yang membuat Prabu dan pasukannya kalah telak.
Bagaimana mungkin mereka berani melawan lagi? Itu sama saja dengan mencari mati. Kalau begitu, tolong sampaikan kepada Raja Monoma. Kalau ada urusan, dia boleh mencariku untuk berbicara. Selesai melontarkan itu, Wira langsung kembali ke Provinsi Suntra. Arnold langsung mengiyakan tanpa rasa ragu sedikit pun. Baik, Tuan. Aku pasti akan menyampaikan pesan ini kepada Raja Monoma. Arnold tahu dia tidak bisa melakukan apapun. Raja Monoma memang telah berpesan padanya untuk menaklukkan Provinsi Suntra. Bagaimanapun, jumlah prajurit mereka sebanyak 50.000 orang. Mereka pasti berhasil jika bekerja sama dengan Wira. Akan tetapi, tidak ada yang menduga bahwa Wira akan sehebat ini. Sampai sekarang, mereka bahkan tidak tahu benda apa itu. Demi mencegah bertambahnya korban jiwa, Arnold memilih untuk menarik pasukannya. Setidaknya, dia melindungi nyawa 50.000 pasukannya. Begitu Wira kembali ke Provinsi Suntra, Yuda pun berangkat. Pasukan sebanyak 30.000 orang diam-diam berangkat dari ibu kota ke Provinsi Hanula. Bukan hanya itu, pasukan keluarga Barus juga sudah mengambil tindakan. Pasukan yang berjumlahkan 50.000 prajurit itu langsung berangkat dari Provinsi Jawali. Pada dasarnya, tempat ini adalah hutan liar dan tidak ada yang tinggal di sini. Ditambah lagi penjagaannya sangat ketat sehingga terlindungi dengan baik. Itu sebabnya, tidak ada yang tahu tentang 50.000 prajurit ini. Saat ini, mereka pun berangkat dari markas Provinsi Jawali menuju ke markas Kumar di Provinsi seberang. Sigra telah menganalisis semuanya dengan baik. Keluarga Kumar memiliki pasukan yang cukup banyak, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan pasukannya dengan Yuda. 80.000 pasukan mereka sudah cukup untuk melawan Kumar. Kali ini, keluarga Juwanto pasti akan binasa. Sementara itu, Kumar tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Apa katamu? Seru Kumar. Yuda memimpin 30.000 pasukan ke Provinsi Hanula. Selain itu, tiba-tiba muncul 50.000 pasukan dari Provinsi Jawali. Mereka sedang menuju ke Provinsi seberang. Jelas bawahannya. Kumar sungguh tercengang mendengarnya. Dia tidak menyangka situasi akan menjadi seperti ini. Di sisi lain, Gibran dan Valevi juga terkesiap. Mereka bertanya, "Ayah, gimana ini? Gimana caranya kita melawan mereka?" Bab 1068. Mereka berdua tentu takut. Bagaimanapun, pasukan lawan berjumlahkan 80.000 tentara. Lantas, bagaimana mereka bisa melawan? Selain itu, mengapa keluarga Barus tiba-tiba bertindak? Apakah mereka bekerja sama dengan Jihan? Apakah Jihan ingin menyerahkan kerajaan Nuala kepada keluarga Barus? Kumar sungguh murka memikirkan semua ini. Hanya saja, dia tidak boleh bersikap ragu-ragu di situasi genting seperti ini. Suruh semua pasukan kembali ke Provinsi seberang. Meskipun kita hanya punya 40.000 tentara, bukan masalah kalau ingin mempertahankan provinsi ini. Selama kakak kalian pulang tepat waktu, semuanya akan aman, ujar Kumar. Begitu perintah ini diturunkan, 40.000 tentara bergegas kembali ke provinsi seberang. Sebelum Sigra dan Yuda datang, mereka sudah membentuk pertahanan yang sangat kuat. Kumar sudah mempersiapkan semua ini sejak awal. Jika terjadi hal-hal di luar dugaan, setidaknya dia bisa mempertahankan satu provinsi. Hanya saja, dia tidak menduga hari ini akan benar-benar datang. Selain itu, Kumar juga segera mengirimkan surat kepada Prabu untuk meminta bantuannya. Dalam sekejap, Sigra dan 50.000 pasukannya telah tiba di perbatasan Provinsi seberang dan mendirikan kemah di sana, begitu juga dengan pasukan Yuda. Ketika melihat pertahanan Provinsi seberang, Yuda cukup terkejut. Dia berucap, "Aku pernah datang ke provinsi ini dulu. Hanya dalam beberapa tahun, pertahanan tempat ini menjadi begitu kuat. Sepertinya, Kumar telah membuat persiapan matang. Jika terjadi hal-hal di luar dugaan, setidaknya dia masih bisa mempertahankan satu wilayahnya." Ekspresi Yuda tampak agak masam. Dia sungguh tidak menyangka Kumar akan secerdas ini. Apalagi, pertahanan yang dibentuk oleh pasukan Kumar benar-benar sulit untuk diterobos. Sigra juga memahami masalah ini. Dia berkata, keluarga Kumar dan keluarga Barus ternyata sama. Hanya saja, provinsi seberang pada dasarnya memang kaya dan kuat, bahkan ada penghalang yang sangat luas. Memang sulit untuk diserang. Ekspresi Sigra tampak murung. Saat ini, Farel yang memakai zirah segera menghampiri dan bertanya, "Ayah, apa ada cara untuk menerobos pertahanan mereka?" Sigra menghela napas sebelum menjawab, "Sangat sulit. Tembok kota provinsi seberang sangat kuat, sulit untuk dihancurkan." Farel menimpali, "Ayah, gimana kalau aku bertanya pada Yuda dulu? Kita lihat dia punya cara atau enggak." Sigra mengangguk mendengarnya. "Oke, pergilah." Farel bergegas membawa puluhan orang ke kemah Yuda. Pada saat yang sama, Arnold telah membawa 50.000 pasukannya kembali ke kerajaan Monoma. Dia langsung pergi ke istana untuk bertemu Taufik dan memberi tahu semuanya yang terjadi. Taufik tentu terkejut mendengarnya. "Apa katamu?" Arnold yang tampak agak panik pun menjelaskan. "Entah dari mana Wira mendapatkan barang yang bisa meledak itu. Pasukan kita hanya bertarung dengan pasukan Prabu. Sebelum pertarungan menjadi sengit, Wira yang hanya membawa seratusan pasukan langsung melemparkan barang itu, sampai-sampai 30.000 pasukan Prabu tewas, hanya beberapa ribu yang selamat dan kabur. Prabu juga kabur. Kalau terlambat selangkah, dia mungkin sudah tewas." Jelas Arnold.
Taufik tidak begitu mempercayai perkataan Arnold ini. Di dunia ini, mana mungkin ada benda sehebat ini? Bab 1069. Benar-benar aneh. Namun, beberapa tentara di sekitar juga mengatakan hal yang sama sehingga Taufik hanya bisa terduduk di singgasananya dengan kesal. Sialan, pantas saja, Wira berani bekerja sama denganku. Rupanya dia sejak awal sudah punya cara untuk mengalahkan Prabu. Dia hanya memanfaatkan kita untuk memancing Prabu keluar. Setelah dia menang dan menguasai kota, kita pun jadi nggak berguna. Maki Taufik. Taufik sungguh tercengang dengan hasil ini. Dia tahu Wira bukan orang biasa, tetapi tidak menyangka pria ini akan menggunakan metode seperti ini. Wira juga menitipkan pesan untuk Anda. Dia bilang Anda boleh menyerang Provinsi Suntra kapan saja, ucap Arnold dengan hati-hati. Begitu mendengarnya, Taufik menjadi makin murka. Dia berkata, aku mau pergi ke perbatasan untuk menemuinya. Taufik tentu merasa enggan karena kehilangan Provinsi Suntra, juga tahu mereka tidak akan bisa merebutnya kembali. Meskipun begitu, dia tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Dia harus menemui Wira dan meminta penjelasan. Selesai mengatakan itu, Taufik langsung berangkat ke perbatasan Provinsi Suntra. Dia juga mengirim pesan kepada Wira, mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengannya. Wira tersenyum saat mendapatkan pesan tersebut. Dia berkata, Taufik sudah marah, dia bilang ingin datang dan meminta penjelasan dariku. Danu pun menyahut, penjelasan, Kak Wira, bagaimana kalau kita bunuh saja dia? Wira menggeleng sembari membalas, meskipun Taufik terlalu ambisius, dia adalah pemimpin cerdas. Kalau dia mati, kerajaan Monoma akan kacau. Kita memang nggak punya hubungan dengan wilayah mereka, tapi kekacauan hanya akan membawa dampak buruk yang nggak bisa diprediksi. Danu kurang memahami perkataan Wira ini, tetapi Wira tahu betul apa yang dikatakannya. Dia sudah melihat banyak kejadian seperti ini di masanya. Peperangan yang terjadi selalu melibatkan negara lain yang awalnya tidak punya hubungan apapun. Semua ini dilakukan hanya demi sumber daya ataupun mitra kerja sama. Meskipun perang di kerajaan Monoma tidak ada hubungannya dengan kerajaan Nuala, orang-orang di kerajaan Nuala belum tentu tidak akan ikut campur. Begitu mereka mendapatkan keuntungan dari kerajaan Monoma, mereka akan memanfaatkannya untuk melawan kerajaan Nuala. Hasil seperti ini tentu sangat buruk. Contoh saja keluarga Juwanto, jika mereka diam-diam mendukung raja baru dan menguasai kerajaan Monoma, bukankah orang-orang ini sudah pasti akan melawan kerajaan Nuala? Dampak buruk seperti ini sungguh tak terprediksi. Wira tidak akan sanggup mengendalikannya. Lagi pula, dia memang sudah menipu Taufik sehingga wajar jika orang ini ingin meminta penjelasan darinya. Tidak berselang lama, Taufik akhirnya tiba. Dia hanya membawa ratusan bawahan karena tahu Wira tidak akan menyerangnya. Mereka bertemu di luar kota. Begitu melihat Wira, Taufik seketika mendengus dingin dan membentak. Wira, hebat sekali kamu. Berani sekali kamu menipu kami. Gimana kamu akan memberi penjelasan sekarang? Taufik langsung berbicara terus terang tanpa ragu sedikit pun. Mendengar ini, Wira tersenyum sambil membalas. Taufik, kita hanya bekerja sama. Aku nggak bilang akan menyerahkan Provinsi Suntra, jadi penjelasan apa yang kamu mau? Melihat Wira yang tidak mau mengaku dirinya telah menipu kerajaan Monoma, Taufik mulai berang. Dia berkata, Wira, sejak zaman dulu, kerjasama selalu menguntungkan kedua belah pihak. Sekarang Provinsi Suntra sudah menjadi milikmu, tapi kami nggak dapat apa-apa. Hasil seperti ini nggak sesuai dengan peraturan. Kamu seorang pebisnis, kan? Masa nggak mengerti prinsip sesimpel ini? Tanya Taufik yang merasa jengkel. Bab 1070. Mendengar ini, Wira pun tertawa terbahak-bahak. Dia menyahut. Ya, aku tentu mengerti. Kalau begitu, aku harus menjelaskannya kepadamu dulu. Taufik mengangguk mendengarnya. Dia berucap, boleh saja, tapi biarkan aku berbicara sebentar. Kali ini, kerajaan Monoma mengerahkan 50.000 pasukan. Kalau pasukanku nggak menarik perhatiannya Prabu, kamu nggak mungkin bisa menang semudah itu. Benar begitu. Wira mengangguk sambil membalas, ya, benar seperti itu. Oke, pasukanku menahan Prabu, juga memancingnya keluar, makanya kamu punya peluang untuk menguasai Provinsi Suntra. Apa ini benar? Tanya Taufik. Ya, itu juga benar, sahut Wira yang mengangguk dan tersenyum lagi. Taufik merasa puas melihat ini. Kemudian, dia meneruskan. Karena kami membantumu mengalihkan perhatian Prabu dan menahannya, meskipun jasa kami nggak sampai 50%, setidaknya ada 30% dong. Kamu setuju? Hahaha, iya, aku setuju. Balas Wira yang tergelak setelah mendengarnya. Taufik tersenyum dan berucap, bagus kalau kamu mengakui semuanya. Jadi, aku menginginkan 30% dari keuntungan Provinsi Suntra. Nggak perlu banyak-banyak, aku hanya mau 3 kota di provinsi ini. Wira pun terkekeh-kekeh mendengarnya. Kemudian, dia berkata, Taufik, karena kamu sudah selesai berbicara, maka sekarang giliranku. Taufik tidak menolak, melainkan membalas. Silakan, aku akan mendengarkanmu. Wira mengangguk, lalu tersenyum dan berucap, aku tahu kamu ingin keuntungan. Tapi, biar kutanya dulu, sekarang kerajaan Monoma kekurangan tentara, kan? 20.000 tentaramu dibantai oleh Prabu waktu itu, kan?
Setiap kali mengingat peristiwa ini, hati Taufik akan diliputi kebencian. Dia sungguh murka pada Prabu karena membinasakan 20.000 tentaranya begitu saja. Meskipun begitu, Taufik tahu masalah ini sudah berlalu. Orang yang sudah mati tidak akan bisa hidup kembali sehingga dia hanya bisa merelakannya. Benar, tapi apa hubungannya dengan masalah ini? Tanya Taufik. Wira langsung menjelaskan. Tentu saja ada, sepertinya hanya ribuan tentaramu yang terluka kali ini, kan? Jadi, apa aku termasuk melindungi pasukan kerajaan Monoma? Setidaknya, ada 30.000 tentara yang kulindungi, kan? Ekspresi Taufik seketika berubah mendengarnya. Dia akhirnya memahami maksud Wira. Pria ini ingin mengatakan bahwa kerugian kerajaan Monoma tidak begitu besar berkat dirinya. Meskipun 50.000 tentaramu termasuk banyak, pasukan Prabu adalah petarung hebat. Kalau benar-benar bertarung, kalian setidaknya akan kehilangan 30.000 tentara. Kalaupun berhasil membunuh Prabu, kalian juga nggak bisa menguasai Provinsi Suntra. Alasan pertama karena ada aku di sini. Alasan kedua karena kerajaan Monoma tidak bisa mengutus pasukan lagi untuk menjajah Provinsi Suntra. Bagaimanapun, tempat ini adalah perbatasan kerajaan Nuala. Sangat sulit bagi kalian untuk menguasainya. Selain itu, bukankah kehilangan 50.000 tentara dalam waktu sesingkat ini sangat memusingkan bagi kalian? Jelas Wira. Begitu mendengarnya, Taufik pun tidak bisa berkata-kata. Dilihat dari ekspresi Taufik, Wira tentu tahu pria ini sudah memahami maksudnya. Jadi, kalian gak menderita kerugian besar dalam pertempuran ini jelas karena bantuanku, lanjut Wira. Bab 1071. Bagaimana kalau aku menyerang kalian saat pertarungan sedang sengit? Bagaimana kalau aku baru turun tangan setelah kerajaan Monoma kehilangan 20.000 atau 30.000 pasukan? Kalau seperti itu, kalian bukan hanya akan gagal menguasai Provinsi Suntra, tapi juga kehilangan kekuatan tempur, kan? Jadi, para tentara yang selamat itu adalah keuntungan yang kuberikan kepadamu, juga keuntungan yang bisa kuberikan dari kerjasama ini, jelas Wira seraya tersenyum. Hanya saja, Taufik yang mendengarnya merasa sangat geram, bahkan tidak bisa membantah karena semua ini memang fakta. Jika Taufik yang berada di posisi Wira, dia pasti akan mengambil tindakan setelah kedua belah pihak menderita kerugian besar hingga kehilangan kekuatan tempur. Namun, Wira tidak berbuat seperti itu. Dia juga tidak memanfaatkan pasukan Taufik dan berinisiatif untuk melepaskan mereka. Wira, kamu benar-benar licik. Kamu mengembalikan tentaraku sebagai hadiah untukku. Sepertinya, hanya kamu yang bisa melakukan hal seperti ini di dunia ini. Perkataan Taufik ini mengandung dua makna. Pertama, Taufik memuji kecerdasan Wira dan mengatakannya sangat tidak tahu malu. Kedua, maksud Taufik adalah Wira tidak sanggup mewakili kerajaan Nuala. Jika itu orang lain, mereka tidak mungkin melepaskan pasukan Taufik begitu saja. Contoh saja Yuda, dia pasti akan membuat kerajaan Monoma kehilangan pasukan mereka. Dengan cara ini, perbatasan baru bisa lebih aman. Wira tersenyum mendengarnya. Dia tentu memahami maksud Taufik sehingga membalas. Mau kamu memakiku nggak tahu malu atau berterima kasih padaku, semua ini tetap keuntungan yang kuberikan padamu. Aku yakin penjelasan ini sudah sangat tepat, kan? Taufik menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya dan berucap dengan tidak berdaya. Apalagi yang bisa kukatakan sekarang? Aku hanya bisa menerima kebaikanmu ini. Wira tertawa terbahak-bahak. Dia menimpali. Nggak perlu berterima kasih. Lagi pula, ini kerjasama di antara kita. Aku juga seorang pebisnis, kita sama-sama mengambil keuntungan kok. Taufik pun tersenyum. Kemudian, dia berkata, dengar-dengar, kamu punya senjata yang bisa melukai banyak orang setelah dilempar. Apa kamu bisa menjualnya kepadaku? Aku mau beli semuanya. Taufik mengincar granat buatan Wira. Bagaimanapun, daya serang benda itu sangat mematikan. Jika kerajaan Monoma berhasil membuatnya, mereka tentu akan menjadi tak terkalahkan. Wira langsung menggeleng sembari membalas. Nggak akan kujual, itu senjata rahasiaku. Taufik memicingkan matanya sambil berucap dengan tidak acuh. Wira, apa kamu ingin menaklukkan dunia? Kalau enggak, kenapa kamu membuat senjata seperti itu? Mendengar ini, Wira tersenyum dan menyahut. Nggak ada yang salah kok, aku membuatnya supaya nggak ditindas penjahat. Apalagi aku nggak bisa merekrut dan membina pasukan, tentu perlu senjata yang bisa melindungi diriku. Benar, kan? Taufik berkata, Wira, yang kamu katakan ini memang benar, tapi kamu nggak bisa menipuku. Suatu hari nanti, kamu pasti ingin menguasai dunia ini. Meskipun aku nggak ingin menjadi musuhmu, kita pasti bertemu di medan perang di kemudian hari. Kalau aku menang, aku tetap nggak akan membunuhmu dan akan memberimu kehidupan mulia. Selesai mengatakan itu, Taufik tidak berlama-lama lagi dan meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Wira menarik napas dalam-dalam sambil menatap sosok belakangnya. Menaklukkan dunia, Wira memang tidak pernah terpikir akan hal ini. Namun, kalau hari itu benar-benar datang, dia tidak akan takut pada siapapun. Bab 1072. Setelah Taufik pergi, Farel tiba di depan markas Yuda. Yuda sedang berada di tenda komandan dan memikirkan cara untuk menerobos pertahanan musuh. Tiba-tiba, seorang tentara datang untuk melapor. Jenderal, ada yang ingin menemuimu. Katanya dari keluarga Barus. Yuda tertegun sebelum membalas, keluarga Barus, ya.
Hehe, suruh dia masuk. Tanpa perlu dipikirkan, Yuda sudah tahu siapa orang yang datang. Tentu saja Farel. Bagaimanapun, wanita ini sangat ambisius. Selain Farel, tidak ada lagi orang yang akan mencarinya untuk membahas cara menerobos pertahanan musuh. Tentara itu mengangguk, lalu bergegas keluar. Tidak berselang lama, Farel masuk sembari menyapa dengan tersenyum. Yuda, lama nggak ketemu. Yuda meliriknya sekilas, lalu ikut tersenyum dan berkata, duduklah. Kemudian, dia menyedut teh dan menuangkannya untuk Farel, juga menyuruh para bawahannya untuk keluar. Farel menatap Yuda sambil berucap, saat kita bertemu waktu itu, kamu jelas-jelas terlihat begitu lemas dan murung. Tapi, sekarang kamu sudah menjadi kepercayaan ratu. Selamat, ya. Farel mengejapkan matanya dan tersenyum. Meskipun ini terdengar seperti pujian, Yuda mengerti maksud wanita ini, terutama kata kepercayaan yang disebutkannya. Yuda mengetahui kesepakatan ratu dengan keluarga Barus. Itu sebabnya, dia memahami perkataan Farel. Yuda menyahut, nggak perlu menyanjungku, yang kulakukan hanya bertempur. Kamu kira dengan identitasku ini, aku bisa mendapatkan posisi tinggi di kerajaan Nuala? Balasan Yuda ini sangatlah cerdik. Dia boleh membantah, tetapi harus memperhatikan kata-katanya. Jika langsung membantah, Farel hanya akan curiga padanya. Namun, perkataannya ini jelas merujuk pada identitasnya. Yuda ingin memberitahu Farel bahwa dirinya tentu berguna karena perang sedang berlangsung. Hanya saja, Ratu tidak akan terlalu mengandalkannya karena dia bukan siapa-siapa. Sesuai dugaan, Farel hanya tersenyum dan tidak mencurigai apapun. Dia menimpali. Jangan bicara begitu. Sekarang kerajaan Nuala kekurangan pasukan. Yuda, kamu punya kesempatan untuk menjadi pejabat yang paling berkuasa di kerajaan Nuala. Meskipun mempercayai ucapan Yuda, Farel tetap berusaha untuk mencari tahu kebenarannya. Yuda pun tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Dia berkata, terima kasih atas doanya. Kalau aku benar-benar menjadi pejabat nomor 1, aku pasti akan mentraktirmu makan. Yuda tidak membantah, melainkan berkata demikian. Maknanya sangat jelas, yaitu dia ingin menjadi pejabat paling berkuasa di kerajaan Nuala. Hanya saja, ucapan ini juga memiliki makna mendalam. Umumnya, seseorang akan berbicara dengan rendah hati saat ada yang memuji kesuksesannya. Namun, jika seseorang belum memperoleh sesuatu yang sangat diinginkan, mereka baru akan menggunakan nada bicara seperti Yuda. Dengan kata lain, Yuda ingin membuat Farel salah paham. Yuda ingin memberitahunya bahwa dia bukanlah orang kepercayaan ratu, tetapi sangat berharap dirinya bisa dipercayai ratu suatu hari nanti. Hanya saja, identitasnya tidak memungkinkan. Farel langsung memahaminya. Dia menyahut, kalau berhasil menyingkirkan keluarga Juwanto, kamu akan sangat berjasa. Ratu pasti akan memberimu hadiah besar. Bab 1073. Yuda tahu Farel masih sedang mengujinya. Wanita ini memang sangat licik sehingga dia harus menanggapi dengan hati-hati. Ya, mungkin akan seperti itu. Sayangnya, aku nggak tertarik dengan hal-hal seperti ini, ujar Yuda. Farel pun merasa bingung mendengarnya. Dia bertanya, Yuda, apa maksudmu? Barusan pria ini bilang ingin menjadi pejabat paling berkuasa di kerajaan Nuala, tetapi sekarang bilang tidak tertarik. Yuda langsung menjelaskan. Kamu seharusnya tahu kondisiku. Raja Bakir telah wafat, tugasku yang sekarang hanya menjamin keluargaku hidup dengan tenang. Jadi, aku nggak tertarik dengan hal lain. Jujur, aku memimpin pasukan untuk menyingkirkan keluarga Juwanto hanya karena wasiat ayahku. Ayahku nggak ingin melihat kerajaan Nuala hancur. Karena aku masih mampu, aku tentu nggak bisa diam begitu saja. Tapi, setelah masalah ini berakhir, aku lebih memilih untuk berdiam di rumah, jelas Yuda. Terbersit kesedihan pada sorot mata Yuda saat berbicara. Dia telah berjanji pada ratu untuk berpura-pura berada di pihak keluarga Barus. Akan tetapi, dia tidak akan melakukannya karena orang-orang ini sangat cerdas. Bahkan, Yuda harus menolak saat keluarga Barus berniat merekrutnya. Bagaimanapun, karakternya memang seperti ini. Dengan cara ini, dia baru bisa pelan-pelan memenangkan kepercayaan keluarga Barus, membuat mereka yakin bahwa dirinya sama sekali tidak dekat dengan ratu karena Raja Bakir. Semua ini demi tujuan akhir mereka berdua. Hais. Farel menghela napas. Dia tentu memahami maksud Yuda. Sesudah berpikir sejenak, dia berucap. Semua ini belum bisa dipastikan. Omong-omong, apa kamu punya cara untuk menerobos pertahanan musuh? Farel akhirnya mengubah topik pembicaraan. Mendengar ini, Yuda menarik napas dalam-dalam dan membalas. Keluarga Juwanto membuat persiapan matang. Bangunan yang begitu kokoh ini membuat kita kesulitan. Meskipun pasukan mereka tersisa sekitar 50.000 orang, kita tetap butuh 100.000 orang untuk menerobos. Jadi, kita hanya bisa mengatasinya dari dalam. Farel juga berpikir demikian saat dalam perjalanan kemari. Dari luar, tempat ini terlihat sangat kokoh. Namun, bukan berarti bagian dalamnya juga sama. Apalagi, keluarga Barus dan kerajaan Nuala sama-sama menyerang. Farel yakin orang-orang di provinsi seberapa pasti sangat panik. Aku juga sempat memikirkan cara ini. Tapi, kita nggak bisa menggunakan cara ini sebagai cara utama untuk menerobos masuk, ucap Farel. Yuda mengiyakannya. Setelah berpikir sesaat, dia berkata,
Kita bisa mencoba menabur perselisihan, tapi belum tentu akan berhasil. Kalau menerobos secara paksa, sudah pasti sulit. Perang seperti ini adalah yang paling sulit. Mereka harus gesit, tetapi tidak boleh ada terlalu banyak korban. Tentunya, apabila menerobos secara paksa, Yuda yakin mereka punya 80% peluang untuk menang. Namun, korban jiwanya akan sangat banyak. Begitu kerajaan Agrel dan kerajaan Monoma mendengar kabar tentang ini, kerajaan Nuala pasti akan diserang habis-habisan. Ketika saat itu tiba, mereka pasti akan rugi besar. Andai saja ada peluang bagus untuk saat ini, gumam Farel. Dia juga tidak bisa memikirkan cara lain. Yuda setuju dengan pemikiran ini. Tentu bagus jika ada sesuatu yang bisa memengaruhi keluarga Juwanto untuk sekarang. Saat ini, seekor merpati tiba-tiba terbang ke arah mereka dengan membawa surat. Seorang tentara mengambilnya, lalu menyerahkannya kepada Yuda. Begitu membaca isi surat tersebut, ekspresi Yuda sontak berubah. Bab 1074. Farel memperhatikan perubahan ekspresi Yuda. Sesudah termangu sesaat, dia segera bertanya. Apa isi surat itu? Yuda meletakkan surat itu, lalu tersenyum sambil menjawab. Aku sudah punya cara supaya Kumar menyerah. Farel terkejut mendengarnya. Dia buru-buru bertanya lagi. Cara apa? Kamu sudah tahu tentang kejadian di Provinsi Suntra, kan? Tanya Yuda balik. Farel sontak tercengang. Dia langsung memahami maksud Yuda. Maksudmu Wira, jangan-jangan Prabu sudah kalah. Farel mempercayai kehebatan Wira, tetapi baru 1 hari berlalu. Sulit untuk dipercaya jika Wira telah berhasil mengalahkan Prabu. Bagaimanapun, Farel tahu seberapa hebatnya keluarga Juwanto. Meskipun Prabu hanya membawa 30.000 tentara, kekuatan mereka sudah cukup untuk mengalahkan 60.000 tentara. Lantas, masa Wira sudah berhasil mengalahkan mereka dalam 1 hari? Dari mana dia mendapatkan pasukan sebanyak itu? Yuda mengangguk sambil menjelaskan. Tuan Wahyudi memang luar biasa. Hanya dalam sehari, dia sudah berhasil mengalahkan Prabu. Kini, Prabu membawa pasukannya kabur dari Provinsi Suntra. Ini adalah kesempatan untuk kita. Farel ikut mengangguk dan berucap, kalau kita menangkap Prabu, Kumar pasti akan panik, bahkan menyerah. Yuda terkekeh-kekeh, lalu membalas, orang ini sudah pasti harus ditangkap. Dengan cara ini, kita bukan hanya bisa mengacaukan Provinsi sebelah, tapi juga mencari tahu jumlah pasukan mereka. Farel langsung mengangguk dengan kuat. Keluarga Juwanto pasti masih menyembunyikan kekuatan mereka. Kini, Provinsi sebelah dijaga dengan ketat. Yang berada di luar hanya Prabu dan pasukannya. Jika Kumar masih memiliki pasukan lain, cukup 20.000 sampai 30.000 tentara saja, sudah bisa menggagalkan rencana Yuda dan keluarga Barus. Setelah kegagalan ini, mereka akan makin sulit untuk melenyapkan keluarga Juwanto. Apa rencanamu? Tanya Farel segera. Kita nggak boleh menunda lagi, aku akan langsung memimpin 10.000 pasukan untuk mengepung di sepanjang jalan. Kita harus segera menangkap Prabu. Sahut Yuda. Dia selalu lugas dalam bertindak dan tidak pernah membuang-buang waktu. Mendengar ini, Farel mengangguk sambil berkata, Oke, semoga berhasil. Jangan khawatir, kami akan mengawasi provinsi sebelah dan nggak akan memberi keluarga Juwanto kesempatan sedikit pun. Yuda pun tersenyum, lalu bergegas berangkat. Sementara itu, Farel kembali ke markasnya. Saat ini, Sigra duduk di dalam tenda. Begitu melihat Farel, dia langsung bertanya. Apa Yuda punya cara? Farel menjawab, Ayah, Prabu dikalahkan Wira di Provinsi Suntra. Dia membawa pasukannya kabur. Yuda sudah memimpin tentara untuk mengepungnya di tengah jalan. Kalau berhasil menangkapnya, keluarga Juwanto akan tamat. Sigra terkesiap mendengarnya. Dia bertanya lagi, apa? Prabu kalah. Dia dikalahkan Wira. Sigra tidak bisa mempercayai kenyataan ini, ekspresinya sama terkejutnya dengan Farel. Dia tahu betapa hebatnya pasukan Prabu. Mereka semua adalah elit yang ahli dalam medan perang. Pasukan biasa yang berjumlahkan 50.000 orang belum tentu lawan untuk 30.000 elit itu. Bab 1075. Baru 1 hari saja sudah kalah. Bahkan jika pasrah dibantai pun tidak mungkin bisa kalah dalam 1 hari. Apalagi, Wira mana ada pasukan sebanyak itu? Jangan-jangan Wira punya pasukan rahasia. Kalau mau mengalahkan 30.000 pasukan keluarga Juwanto dalam sehari, setidaknya dia harus punya 50.000 pasukan. Mana mungkin dia punya pasukan sebanyak itu? Tanya Sigra buru-buru. Mendengarnya, Farel menggelengkan kepalanya. Wira tidak mungkin punya pasukan sebanyak itu. Menurutku, dia pasti meminjam kekuatan dari Monoma. Sigra mengangguk mendengar analisis Farel. Sepertinya memang begitu. Tapi, aku tetap nggak bisa percaya dia berhasil mengalahkan Prabu. Orang ini pasti punya kemampuan yang luar biasa. Alangkah bagusnya kalau keluarga Barus bisa mempekerjakannya. Farel hanya tersenyum. Ayah tenang saja. Wira berteman baik denganku, kita nggak akan jadi musuhnya kelak. Sigra menatap putrinya lekat-lekat sebelum berkata. Masih belum cukup kalau hanya berteman baik. Lumayan juga kalau kalian bisa menjadi suami istri. Wira adalah pemuda berbakat yang sangat langka, tentu saja Sigra ingin putrinya menikah dengan pasangan yang baik, sekaligus bisa menguntungkan baginya. Oleh karena itu, cara terbaik adalah jika Farel bisa menikahi Wira. Hanya saja, wajah Farel langsung tersipu saat mendengar perkataan ayahnya. Apa yang kamu katakan, ayah?
Dia sudah punya beberapa istri. Hahaha, wajar saja pria sehebat dirinya itu punya beberapa istri. Tapi ayah juga nggak akan memaksamu, kamu pikirkan sendiri saja. Lagi pula, kamu adalah seorang wanita, masalah ini seharusnya kamu atasi sendiri. Sigra hanya sekadar mengungkitnya, tetapi tampaknya putrinya ini juga menaruh perasaan terhadap Wira. Maka dari itu, apakah mereka berjodoh atau tidak, ini bergantung pada Farel sendiri. Oh ya, apa kamu sudah mengetes Yuda? Tanya Sigra tiba-tiba. Kini status Yuda sangat terhormat, dia adalah pemimpin pasukan kerajaan yang mempersatukan kerajaan Nuala. Sigra benar-benar khawatir bahwa Jihan akan menjadikan Yuda sebagai kepercayaannya. Jika memang begitu, akan sulit sekali untuk menghadapi Yuda nantinya. Setelah merenung sejenak, Farel berkata, "Sudah, tapi dari ucapannya, sepertinya dia masih belum jadi kepercayaan Bibi. Lagi pula, samar-samar sepertinya dia merasa asing terhadap Bibi. Sepertinya alasannya menjauh dari Bibi adalah karena Raja Bakir. Selain itu, Yuda sendiri juga sepertinya tidak berani memikirkan masalah kekuasaan. Katanya, kalau Raja Bakir meninggal, yang harus dilakukannya adalah menjaga ketentraman keluarga Wutari. Dia tidak terlalu peduli apakah akan dihargai kerajaan atau tidak. Pengepungan pada keluarga Juwanto kali ini adalah untuk menyelesaikan keinginan terakhir Dirga." Farel menyampaikan isi pembicaraannya dengan Yuda secara singkat. Sigra memikirkan sejenak sebelum berkata, "Wajar saja Yuda punya pemikiran seperti ini. Raja Bakir bisa berwaspada pada Yuda juga karena masalah Dirga. Selama ini, bibimu selalu patuh pada perintah Raja Bakir, mungkin, setelah nggak ada orang lagi yang bisa diandalkan di kerajaan ini, bibimu baru akan menghargai jasa Yuda. Kalau negara ini baik-baik saja, mungkin dia akan sama seperti Raja Bakir yang mengabaikan Yuda." Sesuai rencana, ucapan Yuda membuat Farel dan Sigra berpikir sebaliknya. Tentu saja, ini bukan karena kedua orang ini bodoh. Hanya saja, mereka tidak tahu bahwa Jihan akan memberitahukan segalanya kepada Yuda. Pasalnya, kesepakatan antara keluarga Barus dan Jihan ini bagaikan tabu yang tidak boleh diceritakan pada siapapun sama sekali. Jihan memang seorang wanita, tetapi hatinya jauh lebih lapang dada daripada pria pada umumnya. Hal inilah yang membuat kedua orang ini tidak bisa menduganya. Kamu pantau terus masalah Yuda. Untuk masalah besok, kita seharusnya lebih berkooperatif. Timpal Sigra. Keesokan paginya, Sigra membawa pasukannya untuk bersiap-siap di provinsi seberang. Tentu saja, ini hanyalah untuk mengelabui orang dan mengulur waktu bagi Yuda. Jika Prabu sampai tertangkap, tamatlah riwayat keluarga Juwanto.